Oke, ketemu lagi dengan gua Fani dan Singgi. Video pertama, belum Iya. ketemu lagi. Video pertama kita ketemu lagi dengan video pertama kita. Nih, Nah, dengan gua Fani dan gue Singgi Pen dan bintang tamu kita nih. Putra. Siapa? Gua Putra. Putra siapa? Putra ekstrim. Yes. Yoi. Oke, jadi sekarang nih ngopis ya. Ngopis ini apa? Ngopis ini apa dan opis ini apa sebenarnya, Singgi? Ngopis itu terserah lo semua yang mau judgement-nya kayak gimana. Itu panjangan ngopis, bisa ngobrol santai di office ya kan, atau ngobrol tipis-tipis di office, terserah lo mau perpanjang itu seperti apa. Gitu sih kalau ngopis. Oh, jadi emang di sini kita juga di dalam toko ya, Yoi. ya, di Wonderso tepatnya office ya. Office sih sebenarnya office, cuman biasa kalau anak-anak kesini disebutnya office, anak-anak lebih ke Indonesia aja sih. Betawi banget. Iya, kan orang bilangnya Yoi. office itu Belanda banget kan. Sekarang ngomongnya office, kebanyakan makan tempe goreng gitu. Tempe tahu. Office kepanjangannya Official Partnership Integrated Space. Itu baru dibuat tuh, Bang. Keren tapi Keren ya? Keren namanya, keren. Enggak, jadi maksudnya apa sih kalau bilang official partnership intelligence friends gitu? Jadi Apa tuh? office ini sebenarnya dibuat ya mengkaryakan anak-anak sih sebenarnya di sini. Mengkaryakan Yoi. teman-teman. Gitu, Mengkaryakan teman-teman. Kalau teman-teman punya label ini, punya Yoi. label itu bisa join di sini. Sama juga nih kalau kayak Bang Put mau punya karya di sini buat di bisnisin bisa. Boleh. Boleh dong. baju ondel-ondel, ya, ada Iya, tema-tema iya. modsnya Yoi. mungkin gitu, atau tema-tema apa yang ini sama subculture Iya, mungkin sejalan. bisa. Yoi. Oke, yang belum tahu nih, langsung aja nih kita perkenalkan. Ini di sini ada teman kita, Putra Eka, Extremode, aka. Yoi. Gimana? Perkenalkan dulu kan nih siapa? Gua Putra dengan nickname-nya itu ekstrim. Yoi. Ya, apa ya? Ya, gua penikmat skuter di Indonesia sih sebenarnya. Suka di scene yang sama Sama. di scene mods. Ya, kenapa enggak kita kolaborasi aja gitu. Tapi sebelum pandemi ini, awal-awal lu bikin Extreme Mode itu gimana sih? Apa sih yang menginspirasi lo untuk membuat nama Extreme Mode? Gitu. Terus apa aja gitu loh? Kegiatannya apa aja? Bukan kegiatan, jadi gini, gue jelasin. Nama Extremo sendiri itu adalah nama ledekan sih sebenarnya dari oke. teman-teman mods atau skinhead yang dari Jakarta dan di Bandung. Kebetulan gue berdomisili di dua kota itu. Tuh buat temen-temen yang belum tahu tuh. Dari dandanan gue yang menyerempet ke mereka. Oke. Berikut skuter gue yang ala kadarnya itu. Oh, jadi sebelum ini belum kayak gini lah skuter lo ya, masih yang biasa mungkin ya. Sebelum lo tetap gue udah sebenarnya gini, jauh sebelum mods gue udah ngeliat motor itu Vespa itu didandani seperti itu dan gue suka gitu. Berjalannya waktu gue ketemu teman-teman yang lain, namanya Monster apa sih gitu. Oh, tapi berarti sebelum lo ketemu kata mods ini lo udah tahu tuh model motor-motor dengan aksesoris banyak. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi lu udah mengaplikasikan duluan. Iya. Tapi lu belum tahu itu namanya. Belum tahu namanya Oke. apa karena gue hanya ngeliat di event-event lokal. Oke. Gitu. Tapi lu udah skuter udah lama ya? Ya lumayan. Kenal skuter itu udah lama. Nah, Bang? terus gue lumayan. Karena base-nya gue sedikit berbeda dengan kalian. Base gue itu anak-anak skuter beneran nih. Kalau kebanyakan yang gue tahu sih anak-anak mos itu mereka kan yang dari musik kecebur ke skuter. Nah, kalau gue kebalikannya dari skuter belajar ke musik, ke fashion dan segala macam gitu. Terus selama lo menjalani kehidupan lo dengan image baru sebagai mods yang ekstrim Yoi. di mata orang-orang atau di mata beberapa orang. Hmm. Nah, kegiatan apa aja sih yang udah lo jalanin dengan label ekstrim mods ini gitu? Gue memproduksi handmade karya gue sendiri untuk aksesoris skuter. Wah, selain Karena gue nggak mampu untuk memberi brand-brand luar seperti yang mereka punya. Tapi brand lu bagus, Bang.
Ya, alhamdulillah. Gua pernah order nih, ya, gua pernah order. gue belajar tekniknya, gue mendalami scene-nya, belajar tekniknya, mencoba produksi untuk diri sendiri, dilihat sama teman-teman, dari teman ke teman ke teman, ya jadilah jadi sebuah brand. Nah, karena nama gue adalah identik dengan itu, kenapa enggak gue pakai aja sekalian. Jadi Extreme Mode juga itu udah membranding sama bisnis lo juga ya. Oke, kayak gitu. Terus ininya apa namanya, pangsa pasar lu tuh udah sampai mana sih? Kalau kita boleh tahu. Ya, jadi selain teman-teman, kan gue dengar selintingan mungkin katanya udah dipesan sama orang luar juga gitu katanya. Tapi kan mumpung ada lu nih, kita tanya langsung nih ke orangnya gitu. Ya, alhamdulillahnya udah pesanan udah masuk ke negara di mana subculture ini lahir. Gokil men. Bentar, gua nanya. Gak sia-sia nih bintang tamu kita di mana nih. Gila udah hampir. Lu kenapa nggak lu bikin brand sendiri? Ya, brand itu tetap jalan brandnya tetap Maksud jalan. gua lu, ya udah lu aksesoris lo, apapun itu yang lu bikin, ya lu kasih labelan lo sendiri, lu kasih nama sendiri. Gue masih belum jadi gue ini sebenarnya lagi masa-masa resesinya gue nih, antara gue nerusin si produksian atau gue lari ke next levelnya lagi. Gitu. Gue mau tanya dulu, menurut lo sebagai orang yang mengamati atau emang orang yang tahu lah tentang peralatan Vespa itu, aksesoris Vespa, ada nggak sih perbedaan signifikan antara brand lokal dengan brand yang ada di luar, yang banyak yang diincar sama teman-teman? Kuantitinya atau apa? Sebenarnya kita masih kita bisa ngobrol sekarang sama-sama. Mereka pun ya off the record bisa gue bilang mereka produksi di negara ketiga, nggak langsung di negaranya mereka. Semua meskipun ya? mereka jualnya di UK, di London sana atau ah. di mana, tetap produksinya Tegal, boy. Oh iya. Yoi. Mau sebesar nama berarti sama Ya, tapi ya gue nggak bisa ngomongin brandnya apa, karena gimana. Yeah. Tapi gue tahu karena gue berkecimpung di dalam situ. Oh berarti udah lu survei tuh ya, barang dari sono itu udah lu survei di sini. Seiring berjalannya waktu, tanpa sengaja gue jalan touring tahu kemana, oh ternyata ini ada temen gue bang bikin itu, oh di sini gokil. bikinnya, oh ternyata produknya ini bikinan sana gitu. Berarti negara hasil subculture sana pun buatnya di sini. Ya, di negara ketiga deh gue bilangnya. Gokil. Entah di Indonesia, di Thailand atau dimanapun itu. Gokil. Baru tahu nih gue. Asli sama. Juga teman-teman juga baru tahu kan, semua kan. Oke, terus kalau gua boleh lanjut nih, sebelum lu pakai nama Extreme Mode, lu emang udah jatuh cinta sama Vespa itu dari kapan sih? Gue jatuh bukan sebenarnya bukan Jatuh cinta apa jatuh bangun ya? bukan sebenarnya gini. Vespa gue beli karena saat itu gue hanya punya duit untuk membeli Vespa. Oke. Gitu doang. Tapi emang sebenarnya emang udah suka apa emang karena emang Vespa aja dia beli kesambung? Terpaksa beli. Terpaksa beli Karena dapetnya cuma segitu. Oh, tapi emang nggak terlalu tertarik banget sama Vespa lah Tapi aslinya. bang, kalau ditarik ke kultur emang era-era itu, yang mereka sanggupnya saat itu emang belinya skuter doang. Cuman mungkin bedanya baru. Gue merasakan ada benang merah di antara di scene yang itu dengan sejarah di diri gue sendiri. Oke. Gokil. Yang lo jalanin lah ya. Yang jalanin. Terus dari kapan tuh kalau kita boleh tahu tuh? Ya dari SMA lah hitungannya. Wah, SMA aku masih SD kan. Emang tuan dia apa lu? Nggak tahu sih. Kayak tuan lu. Kira-kira dari kapan sih? Dari tahun berapa sih kira-kira? Gue baru megang Vespa itu pas boomingnya film Lupus itu tampil si Irgi Paredi, si 2000-an. apalah namanya itu. Iya Hidayat. Ya. Kan ketahuan kan tua gua kan. Nah, iya itulah. Dia kan ya Lupus itu dengan dandanan Vespa yang dengan lampu yang banyak, dengan color yang eye-catching kayak gitu ya. Gue suka nih yang kayak gini nih. Oh, ada sempet terlihat sama lo ya? Iya, gue udah main situ. Ya gue suka. Salah satu inspired lu berarti dari film lu. Sebenarnya bukan inspired karena motornya sendiri motornya temen gue yang Oh. sewa nih. Oh, gitu? Itu Ya, temen lu? bengkel gue nih dulu. Dulu. Oke. Kapan ya dalam arti kapan ya gue bisa punya motor cakep seperti ini gitu loh.
Tapi udah itu tuh udah komplit sama lu ngerasa nih emang gue udah cocoknya di Vespa nih, udah nggak ada lagi gitu yang lain gitu. Maksudnya kalau mungkin bisa beli motor-motor yang sekarang nih dengan Matic atau apa, mungkin Vespa juga Matic, tapi lu mungkin emang udah cocoknya di sini gitu. Iya, di sini. Oh, itu udah ketagihan touring dan segala macam yang berbau skuter-skuteran itu. Oh, berarti lu udah nggak tertarik punya motor yang lain lah selain Vespa yang apa sih manual kalau kata orang-orang sih manual. Kan ada tuh sekarang untuk Matic. memperbanyak mungkin masih pengen, cuman untuk beneran pindah agama, gue kayaknya sih nggak tertarik karena ya udah terlanjur kerjebur jadi korban jiwa ya. Oke, gue mau nanya nih, udah jadi agama ya kan? Berarti extreme mode ini udah jadi religion lo ya? Udah jalan hidup lo ya? Ya begitulah, karena ya gue dapat dari sisi finansial, dari pengakuan dari teman-teman juga, meskipun dalam tanda kutip katanya. Kenapa sih harus dibilang tanda kutip? Kenapa kenapa lu nggak udah gue ini aja, udah gue bangga aja sama apa yang udah gue yakinin gitu, gue udah yakin, kenapa harus lu tanda kutip gitu kan? Ya kan persepsi orang beda-beda. Mereka taunya begitu, gue taunya begini gitu loh. Ini deh, sudut pandang lo aja, menurut lo itu mod menurut ekstrim tuh apa sih? Karena gue dari sisi skuternya itu, karena gue base-nya sisi skuter ya, yang gue tahu, gue pengennya gue tampil beda dibanding orang lain. Lo nggak nyari searching itu mod itu sebenarnya kayak gimana sih? Seiring berjalannya waktu, gue sempat searching untuk ya gue mendalami si culture-nya sendiri dengan gue ngeliat produsen luar negeri yang brand-brand itu, mereka bikinnya apa sih, karyanya mereka apa sih. Nah, gue coba ngombain di sini, gue buat sendiri beberapa aksesoris yang emang gue ciptain sendiri. Jadi versi gue itu ATM, amati tiru modifikasi. Oke. Amati tiru modifikasi. Karena ya gue pakai skuter bukan cuma malam Sabtu malam Minggu doang ya. Tiap hari gue pakai itu Vespa. Gitu loh. Mantap. Kopi apa nih, John? Punya teman juga. Gila. Opis juga. Yo, Teman-teman opis. Boleh. Orangnya ada di sini kok. Amerika. Mereka bangunannya Santa Muerte. Cuma ada di office. Santa Muerte. Oke, lanjut yuk, kita ngobrolin yang tadi nih. Dari branding lo sendiri jadi extreme mode, entah mungkin lo dari inner circle yang memang menjalankan subkultur ini, mungkin dia mengecilkan lo atau apa, mungkin gue mau tahu nih gue nggak tahu ya pro dan kontranya. Iya, gue mau tahu yang gue baca sih sejauh penglihatan gue itu ada yang dinamakan standarisasi ganda. Jadi gue merasa ya dikucilkan karena ya gue nggak seperti mereka yang pakai brand-brand import dan asli itu dan laham-laham itu loh. Karena ya gue merasa gue ini bukan maker sih, gue bukan builder, bukan apa, cuman ya gue bisa aja gue beli, tapi gue lebih baik gue nyiptain karya gue sendiri pakai tangan gue, dan gue dengan bangga gue pakai di motor gue. Dan alhamdulillah banyak teman-teman lain yang merasa terinfluence dengan gue. Oh, berarti emang market lo emang udah lumayan lah ya untuk di sekitar teman-teman gitu. Ya. Berarti kalau dilihat itu lo emang mau ngambil sisi proudnya ya, emang lo bukan ngeklaim ya, lo kayak sedikit juga mengedukasi kalau ya lo kalau mau jadi mod mungkin ya lo nggak mesti apa-apa harus impor. Berarti lo harus ya bisa nge-handmade hal itu dan bisa menjadi good looking di skuter gue, kenapa enggak? Iya, betul. Gitu ya. Kenapa? Karena yang setahu gue, sorry kebenerin gue kalau salah. Yang setahu gue juga kayak brand-brand kayak brand fashion kayak Fred Perry segala macam, Ben Sherman segala macam, atau aksesoris lampu kayak Lucas Whippack-nya itu kan juga brand-brand lokal dari sana, kan dari UK kan, dan mereka pride makanya. Kenapa nggak kita balik di sini, kita juga bisa buat loh. Kayak teman-teman yang di Wondersoul ini juga bikin, tapi sayangnya standarisasinya beda bos. Gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibilang brand lokal, misal dari fashion juga kan sebenarnya
mereka prot-prot aja sih dari teman-teman sekitarnya. Nah itu dia yang gue bingung, apa yang salah dengan gue Harusnya gitu. sama dong. Nah Kalau harusnya dibilang sama. sisi lokal, Gue harusnya dikatain sama dong. lokal lu gini-gini, yang sedangkan brand satu lagi, brand anak-anak ini nggak dibilang kayak gitu. Nyantai-nyantai Apa karena aja. mereka bergurunya dengan orang itu atau gimana ya? Gue juga nggak Oh, tahu oke. gitu. Sebenarnya perlu nggak sih? Perlu atau enggak sih sebenarnya menurut lo orang yang skuternya emang udah mungkin kayak lo deh gitu nih, punya skuternya udah lampunya udah di mana-mana, Iya. waktu itu di mana, terus dia pakainya biasa-biasa aja, mungkin pakai sendal jepit gitu atau yang Harusnya biasa sih ngimbangin, harusnya Iya. ngimbangin, cuman ya serba salah juga sih. Gue sih sebenarnya pengen, gue suka berdandan rapi seperti kalian ini loh gitu. Cuman kalau hanya pas gue di Bandung, kalau di sini gue nggak kuat panasnya. Berarti emang- gitu. emang harus ada penyesuaian Iya, ya, iya, situasi. iya. Betul, Gitu. betul. Jadi nggak emang sebenarnya sih nggak harus maksain ya. Ya. Tapi kalau emang maksudnya, tapi gue pribadi berusaha kalau ada acara apapun gue berusaha tampil maksimal sekalian mengedukasi mereka. iya, ada teman gua tuh dulu dia skuternya emang keren kan, panas terik nih. Dia mau datang ke Motsme dibela-belain pakai jas sampai Oh, iya, iya. banjir tuh gila. Sampai ada yang gue ledekin gini, boy, parka lu pakai radiator, boy, Asik. gitu loh. Jadi sebenarnya- Gua salut. tapi sebenarnya- pride-nya mereka yang gue di situ jadi kan. sebenarnya walaupun dia punya penderitaan di balik Iya. kebanggaannya itu sebenarnya. Iya, tapi- nah itu dia makanya kan. Dan lu lebih simpel aja, maksud gue lu nggak harus lah, yang penting gimana nyamannya gue aja, yang Iya. penting Iya, Ah. sebisa mungkin kita mix and match-nya aja. kayak matchnya aja ya, benar. Berarti tergantung hawa ini, cuacanya juga. Iklim, kalau kita iklimnya juga, iya sih, di genre lain mungkin gua rasa juga gitu ya kan, Iya. nggak harus juga kan kayak Di gitu. kalau cara langsung kenapa pakai kan ada alasannya Iya, juga ada alasannya. emang iklimnya Kenapa juga. penggunaan parka, Betul. kenapa penggunaan ini kan. Kalau ada kata England triknya sama kayak Pulau Gadung, Celana pendek. celana pendek kan semua Nah, itu mas dia. ya. Sayang aja walaupun panas dia masih ada angin ya kan, Ah, iya. masih parka masih cocok Asli. pakai jas gitu. Tapi kalau Rosa Brighton. Udah kebayang tuh kita ancol. Iya. tapi event terdekat tahun nih bang, next. Event gue terakhir itu kalah skak dengan pandemi, tapi gue tetap bikin movement-movement yang rada ilegal di tengah pandemi ini untuk melampiaskan hasrat pribadi gue dan teman-teman yang lain sih sebenarnya. Apa sih tuh Iya. movement ilegal tuh kayak gimana? Kan ya. Kalau udah ngomong sama ekstrim nih kayaknya Ilegal ya. Ilegal Sebenarnya sebenarnya berbau ilegal kan kita nggak boleh kemana-mana, nggak Iya. boleh itu ya. Karena guanya tim gabut nih ceritanya nih, yang nggak bisa diem. Gimana sih ceritanya? Ya masih sempat colong-colongan bikin reading-readingan. Oke. Buat sambil di satu sisi itu sih nggak non profit oriented kalau gua, karena itu passion gua. Oke. Ya, salah satu passion gua, dan gua berusaha mengedukasi junior kita nih untuk ya lu kalau mau itu ya lu berkarya lah, terserah apapun itu selama positif gua pasti dukung. Gitu loh. Sekalian cari bibit-bibit yang ya buat generasi penerus yang Oke. kedepannya. Itu apa? Gue mau nanyain tuh tadi kan lo bilang seenggaknya lo bikin karya konten ya, Ya. buat di YouTube lo. Nah ini gue mau nanya nih, lu kayak tadi lu baru datang ke sini lu bilang lu tadi mau bikin bridging juga sampai sini kan? Lu kan make apa GoPro? Ya. Lu pegang, Ya. lu gimana tuh jalan ya kan Tat? Terus gue mau nanya sisi safety-nya gimana tuh? Gue mau nanyain tuh. Sisi safety-nya ya alhamdulillah gue belajar, gue ngebangun motor gue sendiri dengan passion gue, dengan kemampuan yang ability yang gue punya, ya alhamdulillahnya ya safety. Itu motor pun nggak trayek dekat jalannya, antar kota antar provinsi. Oke. Tapi lo aman ya selama lo menggunakan Alhamdulillahnya bikin- aman. aman. Sampai sekarang alhamdulillahnya Oke. aman, karena ya gue juga harus lihat sikon-sikon juga kan. Oke. Gitu. Terus tadi Berarti mau bisa apa kayak gue sempat lihat kan tuh di gini apa pakai apa sih tongsis ya? Iya. Iya pakai tongsis tuh ngendarain satu tangan gitu bisa lo gitu. Bisa.
Aman Bisa, ya. karena motor Lu mau pergi Gua aja mau chat-chatan aja udah susah gue. Asli motor dibuat. Vespanya itu normal. Oh, Enggak, lu lu ditambah-tambahin sedemikian rupa tapi tetap sempurna dari sisi kaki, dari sisi handlingnya itu Oh, sempurna. enggak berat itu. Enggak, karena semuanya gue perhitungkan Oh. matang-matang. gitu. Wah, gila. Canggih. Proper banget lah ya. Ya harus proper lah karena Oke. gue biasa touring sendiri, istilahnya ya minimal gue Jakarta Bandung gue harus tiap pulang balik tiap weekend gue harus pulang balik itu pun jalan sendiri. Gue nggak bilangnya itu touring karena gue bolak balik Kebutuhan, itu ya. kebutuhan Emang gue. iya. Masih sampai sekarang ya? Ya di tengah pandemi ini sih lagi loyo. Iya. Terus ngomong balik tentang event tadi nih, event yang paling menarik lo tuh, maksudnya punya momen berkesan buat lo apa sih sebenarnya? The best lah. Iya, Ya. momen berkesan banget gitu buat lo. Ya maksudnya nggak harus momen anak-anak juga sih, mungkin momen yang lain gitu. Bukannya gue ngebanggain tapi ya event yang emang gue rancang sendiri sih gitu loh. Apa sih kalau boleh tahu? Atau lu ada nggak? Ada Video gua ada. gua Oh, ada, lihat tuh. ada di YouTube? Di YouTube. Boleh, Coba boleh, yuk aku kita mau lihat. nonton nih video itu yang menurut tuh paling the best. Sangat Gua bikin menarik. Jakarta March of the Mood. Wush. Oh itu yang lu yang bikin ya? March Dibantu of- dengan teman-teman yang lain. Oke. Itu emang nggak hanya mod saja ya, tapi teman-teman di skuter pun ikut ya. Iya, semuanya ikut. Yuk kita lihat yuk. Yes, I was getting out of darkness. Tadi apa March of the Mods. Itu tahun Dari itu yang tahun pertama ini itu di 2018. udah berapa sesi yang bikin? Harusnya di tahun ini di tahun ketiga, cuman karena kita kalah pandemi. Berarti udah 2 tahun ya Jadi jalan udah 2 tahun. March of the Mod 1 sama 2. 2. Terus itu acara yang lu buat sendiri emang sama teman-teman. Sama teman-teman collab. Itu maksud gue. Dan benar-benar ya gue sangat amat berkecimpung di Kenapa sih kok lo bisa angkat tema March of the Mods untuk acara lo? kebenaran ya karena gue suka dengan subculture ini, dan kedua sebenarnya sih gue ngeliat event-event yang lain, kenapa ya gue coba bikin event yang belum ada nih sesuai. Itu event pertama gue karena gue balikin lagi ke scene yang gue sukai gitu loh, ke scene mods, tapi di dalam situnya gue punya banyak mission sih sebenarnya. Apa tuh mission? Gue pengen ya ngasih tahu ke teman-teman yang lain mas itu apa sih gitu loh. Gue pengen ngerangkul semuanya yang datang sih, itu semuanya skuter datang gitu kan, yang nggak Vespa nggak Lambretta, yang standaran pun datang, kecuali yang ekstrim beneran yang begitulah gitu kan. Gitu maksudnya ya kita happy bareng-bareng tanpa ada jurang pemisah. Kita Tapi emang ngobrol itu bareng. March of the Mods itu emang lo adopsi dari kata di luar, atau lo emang punya ini sendiri? Sebenarnya gue itu sebenarnya sih gue pengen gue masih ambigu sih sebenarnya. Itu kan nama itu udah terkesannya udah internasional karena di mana-mana. Nah itu maksud gue. Tapi sebenarnya gue mau bikinnya itu marchnya itu movement sih sebenarnya. Oh, gue mau ngajak teman-teman yang lain untuk ayo kita jalan bareng-bareng. March itu bukannya bulan Maret tapi lebih ke movement gitu kan? Lebih ke movement of the mods gitu. Iya. Oke. Tapi karena gue sukanya mods, kalau gue sukanya yang lain mungkin nggak gue jadiin mods gitu loh. Iya. Cakep poinnya tuh. Daripada gue bikin march of the extreme. Soalnya emang gue dengar di luar juga emang ada tuh acara March of the Mods selain yang Mods May Day. Mods May Day sini, Mods May Day sana, setiap daerah punya Mods May Day atau setiap kota kan. Tapi March of the Mods ini memang dibuat di Inggris juga ada ya, Inggris sendiri di Jepang. Dan
ya kota-kota yang emang modsnya aktif gitu emang Iya. ada. Dan gue berpikir tadi awalnya tuh kok ini emang apa namanya ngopi acara luar atau gimana. Nah pas ketika ketemu lu di sini Baru baru ajakin kejawab. langsung nih, baru kejawab ternyata gitu. Nah. Ada nggak sih polemik selama lu menjalani ini dari acara atau dari lifestyle yang lu jalanin sekarang gitu, dengan motor atau dengan dress atau dengan ini lo movement lo gitu, yang dikontra sama teman-teman kita dari scene kita sendiri sebenarnya ada nggak sih? Banyak. Coba kemarin tuh gue dengar tuh di Queenset tuh ada tuh selentingan, tapi gue cuma mau tahu dari lo nih sebagai orang yang dikontrakan sama mereka gitu. Gimana sih, gimana cerita? Gue sangat makasih banyak teman-teman Wondersoul ngajak gue collab untuk bikin acara di Queen Head kemarin. Cuma sayangnya, nah ini yang mau gue patahin sih sebenarnya. Kalau lu mau datang, gue bikin acara yang beneran bertitle mod, beneran dengan teman-teman yang gila edan lah di mod gitu loh. Cuma sayangnya teman-teman gue yang lain ini gimana ya? Jiper duluan. Gitu. Kenapa tuh jiper itu? Karena mereka bingung duluan. Gua harus dandan seperti apa? Gua takut dibacain, Bang. Gua nggak punya dandan. Gua sampai bilang gini, udah lu datang aja. Kalau kenapa urusannya gua, gitu kan ya. Gua yang kontra balik nantinya. Gitu. Kenapa? Karena gua lihat itu movement yang bagus untuk menyatukan untuk menghilangkan jurang lah hitungannya gitu loh. Ya lu punya, ya gue juga belajar musik seperti mereka gitu loh. Masih belajar juga, mereka juga saling mengisi lah hitungannya tanpa ngejudge gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Tapi ada sempet lah kedengar ya omongan-omongan miring tentang lo dan dengan extreme mode yang lo jalanin ini. Sempet gak sih kedengar gitu selain acara itu tuh? Kabar-kabar lain ada nggak sih? Banyak sih. Yang paling isu utamanya itu sih, yang paling frontal itu ya si Extreme Mode ini itu ngeberakin si modsnya sendiri nih. Padahal ya nggak gitu juga sih sebenarnya. Menarik nih Bang. Sebenarnya kalau ngomongin, lo bilang isu-isunya diberakin. Tapi kalau menurut gue ya, dan beberapa pandangan mungkin teman-teman di sini, lo secara nggak langsung sebenarnya udah ikut andil lah ke teman-teman mungkin yang memang people normatif yang emang hanya cuman scooter boy, untuk lebih mengenal mod di lingkaran-lingkaran lo tuh. Kalau menurut gue sih kayak itu ya nggak sih, anak-anak sih kayak pandangannya. Tapi gue jujur aja sih, awal-awal gue sempet ngeliat Extreme Mode nih apa sih maksudnya gitu. Kan kita kan yang belum kenal. belum kenal dan kita sempet kata saya. kenal maka cinta. Sekarang udah cinta nih udah sih. Konco gue. Ya jadi gitu kan sempet adalah dibilang komedi mode lah. Komedi mode banget sih ini orang gitu. Mau tuh emang kayak gini nggak sih? Akhirnya kebenaran kan lo datang, akhirnya ketemu langsung. Kita kemarin sempat kenal juga di Queenset, tapi nggak sempat ngobrol banyak. Nah itu tuh gue mau tanya sih yang itu sih. Mau gue tanya tuh cuma sebenarnya lo sendiri ngerasa gondok nggak sih, atau marah nggak sih, atau risih nggak sih dibilang lo tuh comedy mods? Gua sih sebenarnya udah masa bodoh. Oke. Masa bodoh. Gua merasa bukannya gua sok bener atau gimana, cuman ya gua menjalani apa yang ada. Ya, dan gua merasa gua punya pembenaran di dalam intinya. Jadi ya gua balikinnya dengan karya. Apapun itu. Nice. Motor yang lu idam-idamin banget, pengen lu punya apa sih? Gue sih sebenarnya ada project lagi nih. Berhubung gue orang Jakarta, gue punya Jakarta juga pernah ada histori gue gunain Vespa jadi kendaraan dinasnya. Gue pengen ngangkat si Super 80 ini yang edisi khusus Jakarta. Oh itu ada sih katanya berapa ya, unit? Itu yang masalah dipakai dinas itu. 80 unit ya? Itu lu Enggak, 80 unit itu lebih banyak. Itu masih gelap karena ya itu kastanya ini dijungkir balikin sama seperti gua nih nasibnya nih.
Gitu. Anak-anak ada yang punya tuh kalau nggak salah. Ya, Eko gua juga punya. Oh, lu punya? Oh, ternyata itu boncengannya. Ya, karena gue orang Jakarta, kebetulan gue domisili juga di ini, gue lebih pride sama Oke. Jakarta gitu. Itu Jadi sebagai ada salah satu. historinya benar-benar ada gitu. Gue sempat lihat ada piala burung tuh, emang sengaja lu taruh sih apa gimana sih? Itu apa sih itu? Kalau orang tuh kan yang apa sih flying Pegasus gitu-gitu. Nah, gue sampai sekarang belum tahu banget sejarahnya, cuman kalau yang itu ditemplokin itu salah satu piala yang pernah gue dapat. Oh. Berarti itu mau piala lu ditaruh di situ tuh. Piala gue Piala kontes. Piala kontes. Gue pernah menang apalah lomba balap karung lah. Taruh di situ. Gue taruh di situ. Ekstrim mode, asli ekstrim banget. Karena gue pride gitu, Oh, iya, daripada iya. bulukan gue simpen di garasi, gue templokin di motor gue sekalian. Ini berarti salah satu ciri khas. Lagi ya, pula, ya gue ekstrim gak mampu mode beli nih. Desmo yang harga hampir malah jutaan. Asli. Iya sih, sekarang sih emang udah gila banget harganya. Makanya, malah gue kayak anak Jogja, gue nyaranin ya toko wayang lu templokin situ aja, sah, nggak ada yang ngomelin, ada yang omelin lagi. Dengan Yang label lu ya? gua gitu loh, yang beli gua, nggak perlu yang ngomelin, emang gua beli kontes gitu. Dengan label ekstrim mode sah itu. Ya makanya kan gue nggak berusaha berpikir radikal, tapi ya kan kita kan sesuai passion kita Iya, masing-masing. sah-sah aja. Sah-sah aja. Itu sah-sah aja. Ya mungkin ada yang panas di sisi lain. Nah, itu juga yang harus Mungkin kesel semua makanya. Kalau gue lihat lo mungkin nggak dengar cerita lo mungkin ada diberakin juga, mungkin orang bahas apa jadi lo yang kena, lo nggak tahu apa dari wah ekstrim mode lagi nih. Itu ada nggak sih hal-hal itu? Banyak sih sebenarnya. Apa tuh kalau boleh tahu? Ya gimana ya, agak spesifik juga sih ngomongnya ya. Sebentar. Gak apa-apa, di sini emang buat 5 hari juga jadi. Pasti biasanya emang gitu. Sebelumnya nih, sebelumnya orang ini yang pertama, sebelumnya gimana. Lo ngomong juga tit ada sensornya aman. Jadi gini, ya, gue jadi lupa nih. Iya, Apaan? relax. Pertanyaan mana? Jadi kalau tadi Polemik. lu bilang ya polemik, lu bilang kalau tadi kan lu bilang ngeberakin tapi enggak lah. Iya. Udah lurusin. Kalau sekarang gua mau tahu sisi lu diberakin sama mungkin di inner circle ini atau apa yang terkait sama lo. Ekstrim Ya mode. sebenarnya sih gue udah masa bodoh yang kayak gitu. Yang penting gue merasa gue punya tujuan, gue merasa benar, gue balasin dengan karya. Oke. Gitu Back aja. apa namanya, tusuk-tusukan perang dagang deh, itu lah ya. Wah, udah capek lah. Mungkin lah ya. Udah. Tapi banyak lah itu ya, banyak. Tapi ya. emang nyerempet di urusan bisnis karena Iya. gue bergerak di industri skuter juga. Oke. Itu Apa tuh? berarti Makanya dari ya, sebenarnya Kenapa gua korban Poli nih. Purbalingga tuh? Gue korban lo, gue korban lo. berarti lu dari sisi bisnis lo berdagang lo kena juga. Iya. Dari sisi lo subculture lo ternyata lu Iya. banyak yang ngekontrain juga. Dari untuk antara kota gimana tuh? Misalkan lu kan lu bilang lu sering bolak-balik Jakarta Bandung. Itu polemiknya kayak gimana kalau itu? Ya balik lagi ke isunya si scene yang kita gemari ini, ya urusan bola-bolaan sih sebenarnya. Oh, bola-bolaan tuh ya, emang sih. Ngaruh Iya, itu tuh banget parah ya. tuh. Parah. Ngaruh ya? Parah. Lu yang nggak Gue tahu. sempet ngerasain juga soalnya. Gua Iya, dimusuhin sama Gua gara-gara banyak yang jadi korban. 021 sama 022. Lu nggak ikut tahu nggak tahu apa-apa? Iya, nah gua nggak tahu apa-apaan. Doyan nonton bola juga gua kagak gitu. Sama, nonton bola di TV doang. Ngomong Nggak tahu itu kan. Lu jangan ngomongin bola ada kalau di PS Plus sensitif. Emang sih. Gua nggak ngerti gua kalau lu mau ngomong lewat tiang gawang tuh. Kadang-kadang yang apa ya, grassroots-nya ini sih ya, Iya, yang lebih memicu gitu. Soalnya gini, gue merasanya sejauh yang gue tahu banyak salah persepsi dengan di mereka gini loh. Iya. Maksudnya kalau lu ngomongin bola antara beda fans club gitu, lu ngomonginnya dia di stadion. Nah, ini lagi naik Vespa nih, beda urusannya lah. Gua baru tahu ternyata orang naik motor bisa ribut gara-gara bola doang, bukan gara-gara sama aksesoris. Pokoknya kalau lu nggak ori, lu jangan dekat-dekat sama gue. Gitu kan? Emang ada juga. Ada. Oke, gila. Gokil. Lu ini kayak gini kayak truk busuk. Oh, berarti. Iya kan, emang kalau dipikir kan emang namanya produk lokal kan ya. Emang sih kita harus pride ya. Bener tadi kata lo sih, mesti pride juga. Jadi nggak harus semua terpaku sama produk luar sih. Kan karena emang dari kita untuk kita sebenarnya kan. Kayak lo kebantu teman-teman juga emang yang nggak mampu beli produk luar kayak gitu ya. Tapi mau dapat yang keren.
Tapi sekarang yang ada udah minta keren, minta murah, minta ini, minta itu. Untung nggak minta kawin. Minta kawin, bang, minta kawin bang, kan aneh kan. Terakhir nih, gue enteng-enteng aja nih. Udah mendekati akhir, gue enteng-enteng aja. Gue kasih 5 pertanyaan cepat. Ya. Oke. Siapa nih? 5 aja. 3 apa? 2, 1. 3 aja deh. Apa 5? 5 kali ya, enak. 5. Insyaallah. Pertanyaan pertama. Mod buat ekstrim mod. Gaya hidup, jalan hidup. Jalan hidup. Jalan hidup. Pertanyaan kedua. Musik atau fashion? Fashion. Nah, ini masih berkaitan sama mods ya. Iya. Nah, jalan hidup terus fashion. Terus ketiga, barang ori tapi mahal atau barang KW tapi murah? Ori. Ori tapi mahal. Ya bisa di ini ya. 2 atau 3? Bicaranya KW kan? Nah, Iya. barang KW, bukan barang Kalau kita KW. kalau ori kan dia handmade-annya juga ori. Iya, maksud kan ada yang KW tuh, yang istilahnya KW berarti kan plagiat copy paste ada kan? Cupini, ada Cupino, Nah, gitu kan, iya. Panasonic, gitu kan, kayak gitu. Tadi berapa tadi? 3. Iya. Oke. 4. Lu cinta Luna, Luna Maya. Lu cinta Mi Luna. Ahmad jawabnya. Gua kira tadi lu cinta Luna, lu gila. Sadis lu cinta Luna cuy, cewek KW. Makanya buat diajak berantem. Oke, anjir bakal berantem. Dorongannya sama lah. Oke, terakhir. The Beatles, The Who. Oke, deh, 5 aja udah cukup ya. Kita udah dengerin nih quotes terakhir deh sebelum kita tutup acara ini ya. Kita denger apa sih? Mungkin ada sepatah 2 patah kata dari Pak RT kita nih atau lurah dari mods cabang Nganu gitu kan. Oke, buat Ini dulu aja Apa tuh? bisnis lo kalau mau share. Oh iya, Kalau ada yang lain. betul. Ada di bisnis. Lu share dulu bisnis lo di sini promoin. Gue sih nggak bisa nge-share bisnis, tapi kalau bisa sih gue lebih pride, intinya sih gue lebih pride lokal. Apapun itu gue lebih pride lokal. Karena karena gue base dari skuter, Indonesia itu endemik nomor 2 terbesar di dunia. Oke. Ya kita harus pride. Sumber dayanya juga bagus, SDM-nya bagus. SDM-nya bagus, dan gitu. Dan yang tadi kayak gue bilang, barang-barang impor pun yang itu impor itu pun bikinnya di negara ketiga termasuk Indonesia. Nah. For your information. Nah, berarti yang suka beri yang suka beli di luar itu siapa tahu Anda bisa beli di Tegal. Ternyata atau di Enggak lah, Cirebon. kalau gue pikir sih mendingan lo support produk lokal cuy. Yes. Bahkan, emang lo boleh lah beli produk luar tapi lo Kiblatnya boleh keluar, tapi kita pakai di lokal. tapi itu bukan quotes kan? Bukan quotes kan? Jangan bilang itu quotes lo belum, belum, gua nggak mau kalau Itu jadi masih quotes. promo ya? Itu masih promo cuy ya. Jangan Tapi itu jadi. gue kan nyebutin merek. Oke, quotes lo deh, terakhir deh nih, lo tadi udah ini apa namanya infoin ini lo kan tadi kan brand lo kan, maksudnya sekarang apa sih quotes lo buat temen-temen yang lagi nonton Ngopis? Ya, Ayo. lebih baik merangkul daripada menghakimi lah. Gua setuju. Keren nih. Maksudnya ya ngejudge, oh lu salah, lu terpusok, lu mah odong-odong, lu mah ondel-ondel. Gitu loh. Mending kita rangkul bareng-bareng di jalan, kita beli pride-nya mereka. Pelajaran ya, jadi pelajaran ya buat apa Kita namanya? cari teman bukan cari lawan. Betul. Oke, thank you ya. Udah cukup ya. Siap. Thank you banget udah datang di Ngopis, udah ngobrol sama kita Ngopis walaupun pertama kali nih. Obrolannya sedikit ngaco dan tapi emang ngaco. Kalau nggak ngaco kita nggak mau bikin begini. Kalau jujur kalau misalnya ada kata ini nggak ngaco, cuy, SCTV namanya, mungkin SCTI gitu. Alhamdulillah jadi tumbal lagi. Nggak terlibat. Support buat Putra. Thank you banget Extreme Mode. Yo, sampai ketemu di edisi berikutnya di Ngopis. Bareng gua Fani dengan Singgi. Yo.